Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka, tutor laboratorium Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Kesehatan Jayapura. Pada hari ini, kita akan melakukan praktikum pembuatan sediaan pulvis atau yang biasa disebut serbuk tabur. Pengertian pulvis adalah serbuk ringan, bebas dari butiran, dan dimaksudkan untuk penggunaan topikal atau penggunaan di luar tubuh. Macam-macam pulvis dibagi menjadi 4. Yang pertama, pulvis aspersorius atau serbuk tabur. Yang kedua, pulvis dentrificius atau serbuk gigi. Yang ketiga, pulvis thermototarius atau serbuk bersin. Dan yang keempat, pulvis effervescens. Adapun syarat-syarat dalam pembuatan serbuk tabur, yang pertama harus halus, tidak boleh terdapat butiran kasar. Yang kedua, talkum, kaolin, dan bahan mineral lainnya harus bebas dari bakteri Clostridium tetani. Dan yang ketiga, tidak boleh digunakan untuk luka terbuka. Kemudian aturan untuk pembuatan serbuk, yang pertama, serbuk tabur yang tidak mengandung lemak harus diayak dengan ayakan nomor 100. Yang kedua, serbuk tabur yang mengandung lemak harus diayak menggunakan ayakan nomor 44. Dan yang ketiga, seluruh serbuk harus terayak. Apabila ada serbuk yang tertinggal diayakan, maka harus diayak lagi sampai seluruhnya terayak. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini, yang pertama ada ayakan, yang kedua ada lumpang dan alu, yang ketiga ada sudit, yang keempat ada sendok tanduk, yang kelima ada wadah sediaan bedak tabur. Adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini, yang pertama ada mentol, fungsinya di sini sebagai anti iritan. Yang kedua ada asam salisilat, fungsinya di sini sebagai antifungi, dan yang ketiga ada talkum, fungsinya sebagai zat tambahan. Baik, kita akan melakukan proses pencampuran. Yang pertama, kita gerus mentol dan asam salisilat secara bersamaan yang telah kita timbang. Mentol dan asam salisilat digerus hingga mencair. Setelah mencair, kita tambahkan sebagian talkum yang telah ditimbang. Kemudian digerus hingga kering dan homogen. Setelah homogen, kita tambahkan sisa talkum ke dalam lumpang, kemudian digerus hingga campuran homogen. Setelah homogen, campuran tersebut kita keluarkan dari lumpang, kemudian kita ayak menggunakan ayakan nomor 100. Kita lakukan proses pengayakan. Diusahakan tidak ada lagi bahan obat yang tertinggal di dinding lumpang. Oke, sekarang kita ayak.
Setelah semua bahan terayak, maka kita akan masukkan ke dalam wadah bedak. Wadah bedak yang kita gunakan yang terdapat beberapa lubang untuk memudahkan pada saat proses penggunaan. Kita masukkan ke dalam wadah. Setelah itu ditutup. Dan jangan lupa diberikan etiket berwarna biru karena sediaan pulvis merupakan sediaan yang harus digunakan di bagian luar tubuh. Baiklah, setelah kita timbang bobot akhirnya, bobot yang kita peroleh adalah 9,5 gram. Sedangkan bobot teoritis atau bobot awal adalah 10,0 gram. Sehingga persen kekurangan bobot yang kita peroleh adalah 5%. Berarti sediaan pulvis yang kita buat ini memenuhi syarat untuk persen kekurangan bobot. Karena persen kekurangan bobot sediaan pulvis tidak boleh melebihi dari 20%. Sediaan yang telah kita buat dapat kita berikan ke pasien. Terima kasih.